Saya lupa $200 jadi hampir 100 juta dalam 2 minggu. Ya semua kalian bisa cek caranya dan juga portofolionya. Enak kan kalau ngelihat profit besar, kemudian modal kecil bisa jadi modal besar, itu enak banget ngelihatnya. Tapi jangan selalu ngelihat enaknya, karena banyak sekali yang rugi di bisnis trading ini. Saya akan bahas bagaimana saya profit di trading. Banyak trader yang gagal itu sebenarnya ya karena konsumsi mereka. Pertama, contoh di sosial media melihat profit yang besar, mereka menginginkan, kemudian pakai resiko yang besar, berpikiran bahwa modal kecil bisa jadi besar secara instan, which is iya bisa. Kayak kita bikin trading challenge dari modal segitu naik berapa ribu %, yes. Tapi apakah semua orang bisa kayak gitu? No. Apakah semua orang bisa mengcopy? Bisa mengcopy teknik, mengcopy metode, itu bisa. Cuma yang membedakan itu adalah skill ngatur risk manajemennya, skill ngatur, contoh ini ketika gagal saya bakalan bagaimana, ini setup yang bagus, ini setup yang enggak, itu butuh namanya jam terbang. Nah, kebanyakan orang di sini hanya ngelihat yang enaknya aja, kemudian masuk di trading menginginkan hal yang sama. Jadi mereka punya tabungan katakanlah 1 juta, masukin, sama bisa 1 juta naik jadi 5.000%, saya pasti bisa juga nih masukin 1 juta 2 hari habis. Ya karena bukan seperti itu. Kalian kalau lihat video challenge kita udah bilang ada 2 tipe akun. Yang satu akun yang benar-benar besar, contoh 1 miliar. Yang satu dari modal 1 miliar kita hanya ambil 2 juta. Nah ini yang dilihatnya hanya yang 2 juta ini. Saya udah jabarkan berkali-kali, ada 1 miliar 2 jutanya yang saya taruh untuk trading challenge. Karena di luar sana banyak sekali yang pamer-pamer profit. Saya mau tunjukkan ini loh cara kita yang kalian belajar. Itu sebenarnya bisa. Tinggal ngatur resikonya, ini loh gimana caranya. Nah gitu. Kita masuk ke chapter yang 2, pelajari trading forex yang benar. Ketika kita mau masuk ke sebuah bisnis, kita harus tahu apa itu bisnisnya, cara kerjanya seperti apa, kemudian potensi profitnya seperti apa, potensi resikonya seperti apa. Kalian harus tahu dulu itu apa, resikonya bagaimana, saya per trade-nya berapa, saya mau modal berapa, saya tradingnya dengan cara apa, itu harus tahu. Kalau kalian nggak tahu itu ya gimana mau tradingnya. Oke? Karena technical analysis seminggu 2 minggu itu udah bisa kalian analisa. Kalian cek aja modul-modul kita, atau kalian cek yang publik, belajar forex dari nol sampai mahir di sini, itu udah bisa technical analysis kalian. Kalian udah bisa analisa ini market bakalan kemana, bakalan kemana dari data-data ke belakang untuk menentukan kedepannya bakalan bagaimana dari technical analysis yang sudah kita pelajari. Dan semuanya itu gratis. Kalau masih bingung, kalian bisa cek live trade-nya kita Senin sampai Jumat jam 3 dan jam 8. Itu semua cara intinya di sana. Atau kalian bisa tanya-tanya juga di sana. Monggo. Oke, ketika kalian udah tahu dan paham market forex itu ada 2, ternyata spot, future, kalian bisa cek di sebelah sini juga. Kemudian mekanismenya, oh kok bisa ada sell posisi ya, kok bisa ada buy posisi ya, bagaimana ya? Broker ini apa? Kemudian yang beli jualan kita itu apa? Semua sudah kita bahas di sini. Setelah tahu dan cocok, menurut saya ini menarik karena kalian harus buka namanya akun demo. Nah, ketika akun demo ini dibuka, ini bukan untuk kalian trading di situ, hanya untuk nyoba-nyoba. Oke, ini cara connectingnya bagaimana ya? Oh, ini cara entry-nya. Oh, di buy, oh di sell, kayak gitu. Kemudian kalian mulai coba-coba analisa. Oke, oh ini contoh di Audi USD sekarang ada kenaikan nih di momentum candle, ada naik. Berarti untuk selanjutnya ini candlenya harusnya akan ada kenaikan lagi. Oke, saya buy posisi sekarang. Gimana ya caranya ya? Coba klik buy. Oh kalau rugi kok segini, gede banget ya. Mulai diatur-atur, dicoba-coba pakai akun demo. Oke, setelah punya akun demo, ya, akun demo di sini pentingnya buat itu, bukan buat kalian itu langsung trading dan lain-lain, bukan. Buat nyoba-nyoba dan buat biar tahu, oke, fiturnya apa aja sih. Kemudian saya cara tradingnya seperti apa, buy, sell, buy limit, sell limit itu apa, dan lain-lain. Setelah tahu itu semua, saya saranin untuk masukin modal sekecil mungkin, entah itu 100.000, entah itu 50.000, itu terserah. Yang penting sekecil mungkin, coba dan pastiin menggunakan akun
send. Nah, di grup Discord kita itu ada namanya ulasan broker. Cari yang broker-broker menyediakan akun ini, send. Jadi pakai yang menyediakan akun send. Send. Nah, ini minimal modal $5. Itu kalian udah bisa trading. Akun send di sini menarik karena contoh kalian modal $5 gitu ya. Ini bakalan habis kalau pakai akun biasa. Kalau pakai akun send kalian bisa mendapatkan 500 sen. Jadi modal segini bisa kelihatan besar di MetaTrader. Jadi resikonya bisa diatur nanti. Setiap rugi bisa di 5 sen ini. Atau 1% dari situ. Kenapa kita bilang 1%? Kalian bisa cek money management juga di sebelah sini. 1% di sini kalian diberi kesempatan 100 kali trading dan itu banyak. Sedangkan untuk trader baru kita butuh banget namanya jam terbang atau 10.000 trading, itu dibutuhkan banget. Nah, kebanyakan orang sebelum sampai di 10.000 trade, mungkin di 100 kali trade udah habis modalnya, udah nggak bisa deposit lagi. Saya saranin modal yang $5 tadi sampai ke 10.000 trade. Caranya gimana? Ya pakai 1%. Setiap gagal itu 1%, setiap untung di 2%. Oke? Jadi contoh $5 jadi 500 sen. Ketika rugi kalian harus ruginya di 5 sen. Caranya ketika rugi 5 push itu juga bisa, atau pakai stop loss juga bisa. Biar nanti lama-kelamaan bisa sampai 10.000 trade. Kalau belum sampai ini atau kalian belum bisa growing $5 di sini menjadi contoh selama 6 bulan, ini nggak bisa grow setidaknya 5% per bulan, jangan nambah modal dulu. Fokus sama skillnya dulu aja. Jadi akun send di sini memang untuk belajar. Kalian sekolah butuh 3 tahun. Kalau ini ya ini tergantung kaliannya. Kalian belajarnya bisa konsisten apa enggak. $5 ini bisa stabil naik apa enggak. Kalau pakai resiko bagus seperti ini, kemungkinan besar untuk habis modalnya itu susah banget. Jadi orang gagal di forex itu cuma gara-gara resikonya terlalu besar. Ini saya harus lihat marketnya seperti apa. Oke, sebenarnya market itu simple, hanya ada 2. Trendnya bagaimana, areanya untuk entry di mana. Saya contohkan. Sekarang tren XAU bagaimana? Sedang naik, kelihatan banget naik. Nah, naiknya di sini ingat tadi. Ketika naik kita hanya cari buy posisi. Di mana? Di area entry atau area penting. Area pentingnya di mana? Yang sering ke sentuh. Jadi ketika kita lihat, oh pergerakan market itu lihat tuh. Oh gitu. Berarti setiap kali ada pucuk, ini kemungkinan akan ada reject. Nanti ketika harga di situ lagi, orang bakalan reaksi. Nih harga di sini lagi, orang bakalan ada reaksi untuk beli atau jual. Kita namain retest biasanya. Jadi harga naik, kemudian gimana? Turun, kemudian lanjut naik lagi. Di sinilah kita bisa buy posisi, bukan sell posisi. Trennya lagi naik. Ingat, trennya bagaimana? Trennya naik. Oke, saya mau cari posisi di mana? Oh, ini area mentalan di sini. Ya udah saya beli di sini aja. Beres, selesai. Kalian nanti ketika nyentuh di sini, buy posisi. SL di mana? Ya saya taruh di sinilah. Ketika nanti turun kan biasanya lanjut tuh karena udah terlalu dalam juga. Itu juga bisa. Sesimpel itu sebenarnya. Kalian belajar yang macam-macam itu sebenarnya juga hanya 2 tersebut, tren dan area entry-nya bagaimana. Saya tunjukin yang kedua lagi. Contoh lagi di GBP/JPY. Nah, ini di M15 lagi kita coba. Oke, kita lihat naik turun naik sekarang. Oke. Berarti trennya naik. Ini kelihatan banget tren naik. Jadi misalkan kalian nggak ngelihat tren naik apa turun, skip, cari pair yang lain, masih banyak banget barnya. Cari yang lain. Tren sedang naik. Oke, tren sedang naik. Oke, saya mau beli nih. Saya mau beli di mana ya enaknya ya? Gitu. Saya enaknya mau beli di mana ya? Saya bisa beli di sini. Oh, sekarang berarti saya mau beli. Oke lah, boleh lah, saya mau beli lah. Saya taruh SL di sini lah. Kalau rugi nanti sisa $1, kalau untung mungkin di $3. Jadi 3 kali lipat dari SL, itu juga bisa. Jadi intinya di sini adalah cara ngatur resikonya bagaimana. Jadi setiap kali rugi 1% itu menurut saya aman banget. Karena kalian diberi berturut-turut rugi 100 kali. Itu susah banget. Berturut-turut rugi 100 kali itu susah banget. Nggak mungkin malah mungkin ya. Jadi susah banget. Oke,
Saya tunjukkan sekali lagi. Nah, contoh di ini sekarang USD/CPY naik, berarti kita cari buy posisi mungkin ya di bawah sini atau sekarang karena di area sini. Kemudian kita contoh, ini sekarang di Euro USD kita lihat turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun. Oke. Kemungkinan akan ada kenaikan untuk lanjut penurunan. Oke, saya mau sell posisi nih. Mau sell posisi di mana ya? Kelihatannya di sini bagus nih atau di sini ya. Jadilah saya pakai resiko 0,5 dulu aja. Nanti ketika nyentuh di sini, saya baru pakai 1%. Boleh, silahkan. Yang penting risk manajemennya kejaga. Kalau kalian pengen lihat secara detail, itu saya saranin untuk cek di video belajar forex dari nol yang di sini. Kemudian kita masuk ke chapter yang terakhir. Kesalahan yang dihindari. Pertama, over risk atau over resiko. Over resiko di sini contoh saya mau beli di harga sini, ini contoh aja. Kemudian nanti ketika nggak bagus, saya mau beli lagi di sini. Di sini 0,1% saya resikokan, di sini 0,1% juga saya mau meresikokannya. Oke, itu menurut saya oke. Tetapi ketika kalian ini 1%, kemudian ini 2%, berarti di total ada 3%. Itu terlalu besar. Menurut saya maksimal di 1% is good. Karena ada temen yang open posisi 200 posisi. Jadi contoh ini dia ada buy posisi, dia buy terus sampai 200 posisi. Kalau di total resikonya masih di bawah 1% dari modalnya. Nah, di sini berarti yang bikin gagal itu bukan over trading karena banyak, bukan, tapi resikonya terlalu besar. Kalau kalian bisa ngatur resikonya itu bisa jangka panjang nantinya. Oke, jadi atur resiko yang benar. Pakai resiko kecil, ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi. Saya pengen miliarder mas dengan modal 2 juta. There is no way. Oke, no way. Kemudian yang kedua ada namanya emosi berlebihan. Ketika kalian lagi emosi, stop dulu, santai dulu. Kemudian ketika kalian lagi margin call juga modalnya habis, santai dulu, nggak usah keburu deposit, santai dulu. Bulan depan aja mulai trading lagi. Oke, santai. Karena kalau kalian masukin juga habis juga percuma. Skip, relax dulu. Bulan besok mulai trading. Karena trading di sini bakalan ada terus, momen bakalan ada terus, dan selalu ada di situ sampai kapanpun. Yang terakhir, ini kalian udah punya trading plan. Contoh, oke, ketika ada tren naik, saya mau buy posisi, terus saya buy-nya di area support, udah selesai. Itu trading plan kalian. Contoh. Kemudian kalian melihat satu contoh di sini di XAU USD, ini tren naik, berarti saya mau buy posisi di area sini. Mumpung nih kurang dikit, saya mau sell dulu. Ini nggak sesuai sama planning kalian, trading plan kalian. Itu menurut saya nggak bisa konsisten di situ. Jangan. Kemudian, karena bagus, saya resikokan 2%. Biasanya pakai 1%. Itu juga nggak bagus karena kalian nggak bisa konsisten di sana. Semoga ini menampar kalian trading. Dan juga jangan MC lah. Capek saya untuk ngingetin setiap live trading. See you next video. Bye bye.